damen di batana sumurung sian saluhuk naroha ima mangaramuti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Selamat Natal mari kita subena. Berita las iroha di pesta di malam Natal sedarion di mana nenek sian buku ni Matius bin Busada memuka sian ayat 10 lalu maco dia 25 tajahama margetusoring aka ama bawa menjaha ayat 10 lalu ayat genap aka ina perempuan menjaha ayat neganjil tamulai masih ayat 10 lalu kita aka bawa ama yang go hatu tubuh ni Yesus Kristus sorondo uju oroan ni si Joseph idope inana si Maria gebegadian do ibana senton di porbadia andorang so masih padohonan dope nasida alai dina songonido pe tahini rohana di ida ma dimipina suru-suruan ni Tuhani namandoh tu ibana. O Joseph anak Isidawi unang alang roham mengarap si Maria gade dengan musa ribe muse ay nasiang ton di perbadia do nanain tubuh di ibana. Masa pe sa subinai asa jumpang na tahun ni Tuhani marhite sian panurang na namandok jadi dung tersungguh si Joseph diuloi mahakali suruh-suruhani saut ma dialog naniulinai tak nilai 25 speed alai laus sultanda pai matu hobi jadi di luar makibana Yesus imasahna di bagasan Bornilon tapes tahun do malam Natal parningotan di hati tubuh ni Yesus Kristus di Bethlehem ujui ribuan tahun nasol gabe jol maibana asa hita na pardosa akka jolma nasabui pajupang do debata namar sanga nabadia gabe jolma ibana asa gabe didongani hita di padame do debata nasun badiai ojahan jamitat tasonari Immanuel Allah beser menyertai kita Immanuel debata mandongani hita mulai dok Allah menyertai kita, mendongani kita, berarti dia datang untuk membersamai kita. Membersamai berarti dia berada, ditinggal bersama kita, tidak jauh. Dia tinggal hidup bersama kita. Dia tidak jauh. Selama ini orang Israel memahami Allah yang tiada kelihatan itu, yang di sorga di singgasana, tanpa berwujud. Karenanya Allah mencoba menerjemah, mempertunjukkan dirinya melalui para raja-raja, para hakim-hakim, para nabi. Tapi umat Israel tidak mengenal dia secara dekat. Maka akhirnya Allah berinisiatif supaya kasihnya itu dibersamai bersama dengan manusia yang berdosa ini. Maka dia berinkarnasi, menjelma. Gabe jolma mahatai. Gabe jolma berarti dia mengambil rupa manusia supaya kita mengenal dia yang transenden, yang jauh itu. Supaya kita tidak lagi mengada-ada. Di mana Allah? Siapa yang menemani kita dalam pergumulan hidup kita? Maka dia berkata, dia akan lahir dinamai Immanuel dan namailah dia Yesus. Berarti kalau disebut Immanuel Allah menyertai kita, berarti dia tidak lagi jauh tapi dekat bersama kita, menemani kita dalam rasa ketakutan, rasa keberdosaan, rasa
kehilangan kuasa Allah, maka dia menjadi manusia supaya apa? Kita merasa dekat dan bersama dengan Allah. Molidok semari dongani jolo omakmu tut pasar, dongani jolo opungmu, dongani jolo tulangmu. Temani dulu mama ke pasar, temani dulu tulangmu, temani dulu mamamu ke ladang misalnya. Itu berarti dia tidak jauh dari yang ditemani. Yang menemani dan yang ditemani tidak jauhan, tetapi dekat bersama. Itu namanya hidup membersamai, Immanuel. Jadi Allah yang jauh tidak lagi jauh, tapi Allah yang dekat, Immanuel, bersama, dekat dengan kita. Jadi Natal menjadikan Allah yang jauh menjadi dekat dengan kita melalui apa? Wujud manusia Yesus yang lahir di Betlehem. Jadi kelahiran Yesus yang kita rayakan malam hari ini adalah perayaan Allah telah bersama kita, telah mendekat dengan kita untuk apa? Untuk menebus dosa kita, untuk menemani kita dalam rasa ketakutan, untuk menolong kita keluar dari kungkungan dosa kita, supaya kita bersama dengan Allah mendapatkan keselamatan kekal. Jemoldok dongani joloau berarti saya ketakutan. Tetapi kalau ada menemani saya percaya diri. Itulah Allah bersama kita. Kita tidak takut lagi di dunia fana ini. Kita tidak sendirian lagi di dunia fana ini. Karena apa? Ada Allah yang menyertai kita. Ini menjadi jaminan bagi kita bahwa kendati pun kita mengalami persoalan, pergumulan dalam hidup kita, baik di tengah keluarga, baik di tengah pekerjaan, baik di tengah masyarakat, baik di tengah gereja, Allah membersamai kita, menyertai, menemani kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi. Ini Allah menyertai kita, Immanuel. Makanya para malaikat tidak hanya bersuka cita, tapi mereka bersuka cita memuji Tuhan. Endet tanah kidani mulut tadi makin halawas iroha godang nahu bari tahun nunga tubuh si palua. Ini kan lagu kita kan, halas iroha nunga tubuh si palua dihita jol. Jadi berarti si palua ini bersama kita untuk menemani kita, membebaskan kita dari pergumulan, hutang dosa dan ketakutan. Nah, apa yang kita lihat dari tema ini? Allah menyertai kita, Immanuel. Yang pertama, dalam penyertaan Allah itu ada keajaiban yang Tuhan lakukan. Apa itu? Yesus lahir dari perawan manusia Maria yang tidak hamil, mengandung karena perbuatan manusia suami istri, tapi dia mengandung dari Roh Kudus. Ayat 18. Ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Tidak ada Tuhan di dalam agama lain selain dalam agama Kristen. Dia dikandung oleh seorang perawan Maria untuk menjadi penyelamat dunia, lahir dan bersama kita. Tidak ada Tuhan dalam agama lain yang bersama umatnya di dunia ini. Hanya Tuhan orang Kristenlah, Tuhannya itu meninggalkan sorga dan membersamai kita di dunia ini. Ini keajaiban Natal yang luar biasa. Entah agama apapun di luar kekristenan, tidak pernah Tuhannya menjadi manusia. Maka firman bagi orang percaya, orang Kristen, firman itu telah menjadi daging. Dalam Kisah Yohanes 1 ayat 12 dan 14, firman itu telah menjadi daging, berarti dia menjadi manusia, menjadi pribadi yang utuh. Jadi firman itu menjadi hidup bersama kita. Kalau agama lain, firman itu menjadi kitab, menjadi buku, benda mati. Tapi bagi agama Kristen, firman itu bukan menjadi kitab, tapi menjadi hidup bersama kita.
Dia lahir di Bethlehem membersamai kita. Itu yang pertama. Jadi penyertaan Allah Immanuel itu ialah keajaiban. Allah diam di kandungan Maria dan lahir di kandang domba yang hina. Keajaiban lain lagi yang tadi kita lihat ialah Allah tidak lahir di rumah sakit yang mewah atau di rumah berbintang di istana, tapi Allah menjadi manusia di kandang domba. Itu keajaiban. Tidak ada Tuhan dalam agama lain yang lahir dalam kehinaan, tapi dia dalam rangka menolong umat manusia yang berdosa, dia mengambil rupa yang hina menjadi manusia dan lahir di kandang domba. Ini yang kita lihat dalam keajaiban Natal. Yang kedua yang kita lihat dari tema ini ialah Immanuel, Allah hidup membersamai kita. Artinya dia tidak hanya aku akan datang ke bumi tapi tidak berwujud, tapi dia datang ke bumi berwujud manusia. Bisa kita sentuh, kita raba. Ketika Yesus di dunia ini dulu, dia bermain dengan anak-anak. Lalu dia belajar untuk menambah ilmu pengetahuan kepadanya. Bet Semes itu sekolah. Hamidras itu juga sekolah. Baik sekolah ilmu dan sekolah adat istiadat jauh. Makanya pada usia 12 tahun Yesus sudah berhikmat dan bisa mengajar di sinagoge. Karena dia sudah belajar dalam sekolah formal dan sekolah informal. Berarti dia bersama hidup seperti manusia biasa. Dan dia berhikmat karena belajar menyertai manusia. Dan akhirnya dia setelah 30 tahun melayani. Bahkan dia mengorbankan diri di Golgota untuk menyelamatkan orang, umat manusia yang berdosa. Ini yang kedua. Berarti Allah yang Immanuel itu benar-benar hidup bersama kita. Jemur hudokon hudongani hamu sadarion. Dan aku berarti memberi waktu, memberi tenaga, memberi seluruh pikiran saya menemani kita. Ale mau hudokon hudongani pehamu, ale dang bisonau omong kosong. Atau misalnya begini, hudongani maho inang sampai sarung metua dinda kan? Dongan metua kan beda kan? Dongan metua. Berarti dia menemani istri suaminya sampai tua. Ditemani di kala suka dan duka. Unang bebe dongan merbada. Ini laporakan dongan marah harwarna. Mabain marsa. Molo dongan metua berarti dia menerima, hadir di samping untuk menemani istri dan suami di kala suka dan duka. Menemani anak, menemani semua yang ada di rumahmu. Supaya apa? Mereka berada dalam kebersamaan mengatasi masalah. Jadi Allah hidup bersama kita. Dia tidak jauh tapi bersama kita. Berarti dia dekat dengan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga dari tema ini yang ketiga Allah berserta kita, Immanuel. Berarti Yusuf yang beserta Allah. Dia merespon kebersamaannya dengan Allah. Bagaimana caranya? Sebenarnya pada awalnya dia takut. Bahkan mengatakan aku akan menceraikan Maria. Supaya Maria tidak malu. Tetapi dalam mimpinya malaikat berkata kepadanya, hai Yusuf, jangan ceraikan istrimu. Tetapi bangkitlah. Terimalah dia. Karena apa? Anak yang dalam kandungannya adalah dari roh. Dan dia akan lahir. Namanya dia Yesus. Dan Immanuel, Allah beserta kita. Maka kalau kita baca ayat 25, ketika Yusuf menikah bersama dengan Maria, membersamai Maria, dia tidak melakukan hubungan suami istri sampai Yesus lahir dari kandungan Bunda Maria. Itu berarti Yusuf merespon panggilan Allah untuk tidak takut, tetapi mengambil berani bertindak dengan iman untuk mewujud nyatakan karya Allah dalam dunia ini. Berarti Allah beserta kita, kita harus respon.
Kehadiran kita malam Natal ini tidak hanya datang beribadah tanpa makna, tapi pada malam Natal ini kita berkata, ya Tuhan, aku merespon kebersamaan kami dengan Engkau dengan bertindak dalam iman, melakukan segala sesuatu yang baik di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Inilah yang kita pelajari dari tema ini. Pertanyaan kita selanjutnya ialah, bagaimanakah cara Allah menyertai kita? Dalam malam Natal ini kita mengatakan, Immanuel, Allah beserta kita, beserta kami. Bagaimana cara Allah beserta kita, beserta kami? Yang pertama, Allah beserta kita dengan cara apa? Dengan cara memberikan rencana keselamatan sempurna bagi kita. Jadi Allah tidak pernah hadir tapi tidak sempurna keselamatan bagi kita. Dia datang ke dunia ini tujuannya apa? Jelas, untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jadi dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang binasa mendapat keselamatan kekal. Dia tidak ingin kita binasa karena dosa kita. Dia tidak ingin kita mati dalam keberdosaan kita. Tapi karena kasihnya, dia menjadi manusia, menganugerahkan anak yang tunggal, supaya apa? Keselamatan itu sempurna terjadi bagi kita. Jadi dia punya rencana yang sempurna. Molo cukup kita sonari, dia timbo rencana daripada tuntunan dan dibiarkan. Ngamu jami tahun di gereja. Tapi supaya kembali saya ingatkan, Allah selalu punya rencana bagi kita. Rencananya apa? Supaya kita beroleh keselamatan kekal. Tapi manusia sering sekali tidak mau dalam rencana Allah, maka Tuhan menurunkan dari rencananya menjadi mengizinkan. Apa yang diizinkan kepada kita? Diizinkan masalah, diizinkan persoalan, diizinkan kegagalan, diizinkan penyakit bagi kita. Supaya apa? Supaya kita kembali naik tingkat kepada rencana Allah. Tapi sudah diizinkan masalah, kita pun tidak mau naik ke rencana Allah. Akhirnya Allah menurunkan dari rencana menjadi dibiarkan Allah. Artinya apa? Sudah diberi peringatan, sudah diberi persoalan, kita belum naik kembali ke rencana Allah. Akhirnya kita dibiarkan Allah. Kalau dibiarkan Allah, apa yang terjadi? Kita tidak beroleh keselamatan kekal. Nunga dibadir behita, lo mau pi, lo mati ini. Jangan kita berakhir pada dibiarkan Allah, tapi buatlah keluarga kita, diri kita masuk dalam rencana Allah. Itulah penyertaan Allah dalam Natal. Dia tidak membiarkan kita mati dalam dosa, tapi kita direncanakan secara sempurna selamat. Maka Yesus lahir menolong kita untuk keluar dari keberdosaan kita. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara Allah untuk menyertai kita? Yang kedua, penyertaan Allah itu ialah menggenapi janjinya. Janjinya kepada kita dalam nubuatan Mika misalnya, maka akan tumbuhlah tunas Isai kata si Yesaya, maka akan lahirlah seorang Mesias di Betlehem kata Mika. Itu digenapi. Maka Immanuel itu ialah penggenapan janji Allah. Itu sudah tergenapi ribuan tahun yang lalu. Maka sekarang kita memperingati penggenapan itu. Maka tidak hanya terjadi ribuan tahun yang lalu penggenapan, kita pun yang hadir malam ini digenapilah janjinya kepada kita. Dia lahir di keluarga kita, menyertai kita. Dia lahir di keluarga kita untuk menemani kita, sehingga kita tidak takut lagi di dunia fana ini. Kita tidak sendirian lagi di dunia ini, tapi Tuhan menggenapi janjinya, menyertai kita dalam setiap pergumulan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara Allah menyertai kita? Dia memberi kita keberanian. Yusuf yang hampir menceraikan Maria akhirnya berani bertindak dengan iman. Maka mungkin di malam Natal ini, kita yang hadir ini, jangan-jangan kita pun mengalami ketakutan sekarang. Takut tidak bisa lagi melanjutkan hidup esok, takut tidak punya teman lagi menolong kita menyelesaikan masalah, takut tidak punya pilihan. Maka malam Natal ini, bangkitlah, berdirilah,
katakan, Tuhan, Engkau menyertai aku, maka aku tidak takut lagi. Tapi saya berani bertindak dalam iman menghadapi persoalan yang kuhadapi saat ini. Sama seperti Yusuf, dia bertindak dengan iman, maka dia mengambil Maria sebagai istrinya, menemani Maria sampai Yesus lahir ke bumi ini untuk menggenapi janji Allah. Pertanyaan kita sekarang ialah apa yang hendak kita renungkan dalam malam Natal ini, sehingga Immanuel itu, Allah menyertai kita, terasa dan kita pahami Allah beserta kita. Apa yang kita bawa pulang kabar baik? Yang pertama, Allah mendekatkan diri kepada kita. Jadi Natal itu Allah yang jauh turun menjadi manusia dan mendekatkan diri kepada kita. Dia tidak tinggal di istana, tidak tinggal di tempat-tempat mewah. Dia tinggal dalam kesederhanaan di kandang domba. Mungkin kita adalah orang-orang yang lemah, mungkin tidak terhormat, mungkin tidak berdaya. Yesus lahir di hati kita, di keluarga kita. Berarti Allah turun menjadi manusia, mendekat dengan kita. Maka katakanlah, ya Bapa, terima kasih, Engkau telah mendekat dengan kami, mendekat dengan keluargaku, mendekat dengan suamiku dan istriku, mendekat dengan anak-anakku. Untuk apa? Membersamai kita, Immanuel. Jadi mungkin kita mengatakan, aku tidak melihat Allah dalam kebersamaan kami di rumah. Betul, karena kita tidak memahami Allah yang jauh tadi menjadi dekat. Dia sudah mengatakan dalam Kejadian, kan, aku akan mencipta manusia segambar dengan kita. Maka rupa kita adalah rupa Allah. Maka tadi di sore tadi sudah saya katakan, kalau pernah menonton film-film India, kan sejak bertemu begini dia, Wannakam. Artinya Wannakam, aku melihat wajah Allah di wajahmu. Aku melihat wajah Allah di wajahmu. Coba lihat kiri kanan. Katakan, aku melihat wajah Allah di wajahmu. Kalau kita melihat wajah Allah di wajah teman kita, berarti Allah dekat dengan kita. Kalau Allah dekat dengan kita, jangan macam-macam dengan Allah. Tapi kalau kita macam-macam dengan rupa Allah, berarti kita menghina dan menolak Allah dekat dengan kita. Maka sewajarnya ketika kita bertemu seperti ini, ada wajah Allah bertemu dengan kita, maka kita sejak bertemu, kita hormat kepada wajah Allah. Nanti pulang ke rumah langsung katakan sama istri dan suami kita, Wannakam, aku melihat wajah Allah di wajahmu, tersenyum. Itu yang pertama. Allah itu bukan jauh, tapi Allah itu dekat dengan kita, bersama keluarga kita. Itu Natal. Maka dia hadir, lahir, dekat bersama kita, Immanuel. Maka sertailah keluarga kita, karena ada Allah berserta bersama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penyertaan Allah itu setiap hari. Kalau kita baca Lukas, dikatakan tadi pada hari ini, itu kan katanya kan, kapan Yesus lahir? Pada hari ini. Coba kita baca dulu Lukas 2. Lukas 2. Coba saya lihat ya. Ayat yang mulai ayat yang ke-12. Ya, ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Kalau sudah ketemu kita baca bersama. 2 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Mesias Tuhan kita di kota Daud. Kapan Yesus lahir? Kapan? Maka Immanuel itu, Yesus lahir bukan hanya Desember, tapi kapan? Hari ini. Maka Immanuel itu Allah hadir menyertai kita setiap hari.
Maka Allah tidak hanya hadir Desember, lalu Januari sampai November Allah meninggalkan kita kembali ke surga. Tidak. Immanuel itu Allah hadir beserta kita setiap hari. Pada hari ini Allah menyertaiku, Allah hadir di rumahku, Allah hadir di hatiku, Allah hadir dalam perkataanku, tindakanku. Itulah penyertaan Allah. Immanuel itu, Dia hadir setiap hari. Yang terakhir, yang ketiga, apa makna Natal yang mau kita rayakan pada malam Natal ini? Kita punya keberanian mengikuti kehendak Allah. Jadi kalau Yusuf berani berkata, aku mengambil engkau Maria, karena malaikat telah berkata kepadanya, lalu dia bertindak dalam iman, maka dia digenapilah firman kepadanya. Penyertaan Allah kepadanya luar biasa. Maka malam ini kita pun ambil bagian. Responlah kebersamaan kita dengan Allah. Ketika Allah hadir di rumah kita, di hati kita, di pikiran tindakan kita, maka ambillah tindakan iman kita untuk berani melakukan kehendak Tuhan, kebenaran dan firman. Sehingga ketika kita merayakan Natal, kita mengambil tindakan iman mengikut Yesus yang lahir dan merayakan kebersamaan dengan Allah yang menjadi manusia. Kiranya Tuhan menolong kita mengerti memahami firman-Nya, sehingga Immanuel, Allah menyertai kita, benar-benar menguatkan iman kita menghadapi kehidupan kita kini sepanjang masa. Amin. Kita berdoa. Bagimulah kemuliaan Bapa, karena Engkau telah menjadi manusia, menyertai kami. Tidak jauh lagi transenden, tapi sudah Immanuel membersamai kami setiap hari, memberi kami keberanian bertindak dalam iman. Natal di mana Tuhan telah mendekatkan diri bersama kami, tinggal dalam kehinaan kami, dalam kesederhanaan kami, sehingga kami bergumul bersama dengan Engkau, menyelesaikan tugas pergumulan kami di dunia ini. Karena Tuhan menjadi juru selamat kami. Rencana keselamatan-Mu sempurna di hati kami, karena Engkau telah bersama kami. Terpujilah Engkau Bapa yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, yang kami peringati kelahirannya pada malam Natal ini. Amin.